Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ustadz Isra Muafiq mencoba untuk membuatkan tutorial Google Classroom, terutama untuk para guru di sini, supaya kita bisa setidaknya mencoba lah gitu istilahnya, bagaimana Google Classroom ini bisa kita pakai untuk komunikasi dengan santri, khususnya bagaimana pelajarannya itu bisa tersampaikan atau tugas-tugas bisa tersampaikan meskipun mereka ada di rumah, karena di saat seperti ini tidak memungkinkan untuk belajar secara langsung dikarenakan wabah yang melanda di Indonesia, di ibu kota tercinta kita dan di daerah masing-masing yang terkena. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para guru yang sudah hadir, dan tak lupa juga untuk para guru yang belum sempat datang pada sosialisasi. Dengan ini saya bermaksud untuk bisa memberikan sosialisasi dalam jarak jauh ya, seperti itu. Sosialisasi ini ada memuat banyak. Sosialisasi ini diantaranya adalah bagaimana sih memasukkan video yang dianjurkan oleh Ustadz Qomaruzzaman, bahkan diwajibkan ya, supaya pemahaman terhadap santri itu lebih baik ya, bukan hanya sekedar share file-file dokumen. Oke, kurang lebihnya masalah konten video itu sudah disampaikan oleh Ustadz Qomar, baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah, kita tidak panjang lebar. Tujuan untuk video yang ini adalah sending konten daripada video tutorial yang sudah masing-masing buat, baik pakai OBS maupun pakai aplikasi dari recorder X recorder di Play Store atau aplikasi yang lain di HP ya, terutama itu bisa kita share ke Google Classroom. Seperti apa? Yang pertama adalah masuk ke Google Classroom, ke Google akunnya dulu maksudnya, sebelum ke Google Classroom, dan pastikan tersambung terhadap internet ya, mau tethering maupun juga pakai modem atau pakai kabel LAN. Setelahnya kita masuk ke menu search bar ya, bar di sini kita isikan Google aja udah cukup, dia kita bisa antarkan menuju login ya. Di sini supaya kita bisa login otomatis ya, ada kata login di situ. Kita tunggu loadingnya. Misalkan ini ada akun lain ya, bukan akun sendiri, kita mau masuk, bagaimana kita gunakan akun lain. Email kita masukkan, kita ketikkan di sini. Oke, kalau sudah selesai, berikutnya kemudian masukkan sandi di sini. Jangan sampai lupa ya sandinya. Kalau lupa sandi nanti pakai lupa sandi di sini, tapi harus ada verifikasi pakai nomor HP. Kita tunggu sampai masuk ke akun Google ya. Oke, ini sudah masuk, tandanya ada gambar atau ada nama. Nah, di sampingnya ada aplikasi. Aplikasi ini banyak ya, yang disediakan Google ini banyak. Ada YouTube, semuanya, Google Drive dan seterusnya. Kita cari ke bawah, cari Google Classroom. Oke, Google Classroom. Kita tunggu lagi.
ya tunggu sampai muncul kelas yang sudah kita invite. Kalau bagi yang belum mendapatkan, coba buka lagi emailnya. Kalau emailnya sudah expire atau kadaluarsa, coba minta lagi ke saya, boleh, nanti saya invite kembali. Oke, bagi yang sudah muncul kelas-kelasnya, kita nanti membuat konten yang akan kita sharing itu atau sebar ke santri itu kan nanti di kelasnya ya. Oke, kalau saya sendiri untuk tutorial ini kita pakai kelas uji coba. Oke, kelas uji coba ya, nggak apa-apa, sama aja, sama-sama kelas. Oke, yang berikutnya adalah tugas kelas ya. Langkah berikutnya ini di sini. Ini disinilah kita bekerja ya. Tugas kelas meskipun bahasa pertamanya tugas, tapi di sini kita bisa sampaikan materi ya aslinya ya. Kita buatkan yang pertama adalah seperti ini, bab ya. Ini misalkan saja untuk membuat rapih bab-bab yang kita sampaikan ya. Atau materi-materi bolehlah, subbab atau bab gitu ya. Tujuannya supaya rapi saja. Untuk membuatnya yang pertama adalah paling bawah topik ya, kata topik. Topik ini kita isi misalkan bab segitiga ya. Kemudian tambahkan. Nah, setelah topik atau judulnya terbuat ya, maka kita mau memberikan materi di situ. Materi yang kita maksud adalah materi tutorial penyampaian video ya, tutorial. Oke, judulnya misalkan kita tulis supaya kelihatan dia materi ya, kita tulis materi aja dulu. Titik 2, misalkan dalam segitiga materi pertamanya adalah mengenal segitiga, atau materi yang apa gitu ya, judulnya sesuaikan. Dalam deskripsi ini adalah penjelasan dari segitiga itu ya. Mungkin di dalam ini juga kita perlu membuat perintahnya ya, karena videonya itu ada ditambahkan, sedangkan di sini mungkin bisa menjelaskan apa yang di dalam video itu apa. Contoh, simaklah video penyampaian materi mengenal segitiga sampai selesai tuh misal. Kemudian apabila ada pertanyaan maka sampaikan saja. Kemudian misalkan kalau ada soal, bolehlah kita bilang, kemudian kerjakan soal ya, kerjakan pertanyaan yang disediakan ya. Nah, ini dalam pertanyaan yang dimaksud ini memang pertanyaan dalam termin yang lain ya, bukan dimaksud materi ini, karena pertanyaan ini bersifat pertanyaan langsung yang hanya untuk mengetahui anak paham apa tidak yang disampaikan dalam video, seperti itu. Bukan pertanyaan panjang yang merupakan evaluasi, bukan ya, tapi hanya evaluasi sedikit ya, evaluasi daripada materinya.
tambahkan video yang sudah kita buat. Misalkan yang ada di dalam komputer ada video tutorial, kita pilih file ya, pilih file yang ada di komputer misal. Ya contohnya, nah ini mengarahkan ke Explorer, membedah isi folder-folder yang ada video yang kita maksud. Nah misalkan di mana ya, video salah satu contoh video saja ya, misalnya ini tutorial ini ya, misal aja. Oke, kalau misalkan sudah, baru open gitu ya. Nanti setelah ada filenya di sini kita klik upload. Nah setelah itu upload lah ya. Misalkan kita punya file di tautan. Kalau file ada di tautan, kita pilih tautannya ada di mana. Kalau misalkan ini drive saya, artinya ini ada di Google Drive. Bagaimana kalau ada di YouTube? Kalau ada di YouTube, nanti pakai bukan tambahkan file ya, tapi nanti di sini tambahkan YouTube ya. Nah berhubung ada YouTube, ada video di Drive ya, oke kita klik. Oke, ada di dalam sini. Nah ini contoh materi matematika ya, oke yang saya sudah buat, tambahkan. Nah otomatis di sini. Kalau ada di YouTube, tambahkan dari YouTube, tinggal klik aja. Kemudian kalau ada URL-nya, alamatnya, kita klik, kita pastekan di sini ya. Seandainya kalau misalkan belum ada, kita tulis saja, misalkan cari tutorial. Ini tuh kalau ini bersifat umum ya, yang bukan video yang kita bikin sendiri, boleh disisipkan, tapi setelah video yang sudah kita bikin sendiri ya, sebagai tambahan aja. Misalkan tutorial apa, kemudian kalau udah ketemu, udah search, muncul, klik videonya, kemudian nanti tambahkan seperti itu ya. Kalau sudah tambahkan, nanti dia akan pasti muncul di bawah ini. Oke, untuk pengisian materi ini tinggal ditambahkan beberapa settingan yang ada di samping. Pertama untuk kelasnya ya, kalau kelasnya hanya untuk itu, kita nggak perlu centang semua, cukup kelasnya, nggak perlu yang lain ya. Kalau misalkan ini bersifat umum untuk semua kelas, boleh untuk kita centang semua. Oke, kemudian untuk topiknya ya, topik yang sudah kita buat adalah bab segitiga. Jadi kita bisa tempatkan di sini supaya dia otomatis materi itu ada di segitiga ya, di bawah kata bab segitiga, biar nanti tersusun rapi. Setelah itu di atas ini ada posting. Kalau kita klik posting, artinya materi ini akan segera diposting pada saat itu juga. Seandainya kita merasa bahwa ini belum saatnya atau perlu dijadwalkan, maka
kita pilih pilihan jadwalkan atau simpan draft. Nah, simpan draft itu bisa jadi karena kalau misalkan ini ada yang kurang belum selesai, kita simpan aja dulu. Kalau misalkan kita udah siap tapi bukan waktunya, kita bisa jadwalkan. Kalau kita siap dan ini waktunya, kita posting sekali, ini ya harus posting. Oke, seandainya kita ini jadwalkan, ini siap tapi bukan harinya, maka kita jadwalkan saja. Oke. Dengan mengklik jadwalkan, maka akan muncul pertanyaan tanggalnya dan waktunya kapan. Misal tanggal 7 April pukulnya di sini defaultnya 8.30. Kalau misalkan bukan 8.30, kita ganti aja 9.30 atau jam yang lain. Dan klikkan ada PM AM-nya ya. Kalau di sini belum ada, kita tuliskan PM AM atau kita pilih salah satu ya. Pastinya pagi ya, pagi itu AM ya. Oke, jadwalkan. Oke, setelah diklik jadwalkan, maka ini sudah nanti otomatis akan tampil pada waktunya. Kalau sekarang belum ada waktunya, santri tidak muncul materi ini. Nah, jadi kita bisa menghemat waktu supaya tidak kelupaan, tidak pula tertinggal materinya yang mau disampaikan apa. Jadi kita bisa siapkan sekarang dan nanti otomatis keluar di saat waktu yang sesuai dengan jadwalnya.